Ya, pemirsa, rekan saya Rifai Pamoni akan menjelaskan atau menggambarkan bagaimana kira-kira kemarin kejadian yang terjadi di jalur 204 di Mina, Arab Saudi yang menewaskan 753 jemaah haji. Rifai, silakan. Ya, Wahyu, hal ini sangat menarik untuk kita telaah lebih mendalam karena beberapa posisi dari setiap negara yang ada di seluruh dunia dan menjadi tamu Allah di Arab Saudi, khususnya di Makkah, menjadi perhatian ketika insiden Mina kembali terjadi. Insiden ini adalah kali ke-7 dalam 25 tahun terakhir dan dalam satu dekade menyebabkan korban tewas atau meninggal dunia bagi jemaah haji sangat besar. Jumlahnya update hingga siang hari tadi mencapai 765 jamaah haji dan 3 diantaranya dari jamaah haji yang menjadi korban meninggal dunia berasal dari Indonesia. Kami akan coba mengulas dan melihat apa yang sudah dikumpulkan oleh tim dari Prime Time News, dan beberapa grafis bisa terlihat di sini bahwa ada beberapa rukun haji yang sedianya menjadi kewajiban dari seluruh jamaah haji, dimulai dari Mekah tentunya, dari Masjidil Haram, di sana ada Mekah, lalu kemudian kita bisa melihat tadi adalah perjalanan kemudian pada tanggal 9 Zulhijjah, Wahyu dan juga pemirsa, menuju ke Padang Arafah. Di Padang Arafah inilah ketika seluruh proses wukuf telah berlangsung, kemudian menuju ke Musdalifah. Di Musdalifah mengumpulkan batu kecil atau yang biasa disebut kerikil sebanyak 7 batu kerikil, kemudian menuju ke Mina. Nah, pada saat kita melihat kondisi Mina, disinilah bisa kita telaah lebih mendalam lagi terkait dengan kronologis pada saat insiden terjadi. Kita bisa melihat di Mina ini memang begitu kompleks infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah Arab Saudi terkait dengan upaya untuk menghindarkan insiden dan tragedi kecelakaan, tabrakan, atau berdesak-desakannya para jamaah haji yang telah berlangsung dan terjadi beberapa tahun terakhir. Seperti yang sudah kami sebutkan tadi, dalam 25 tahun terakhir sempat terjadi kecelakaan. Dari posisi grafis ini kita bisa melihat sekali lagi bahwa ada Jalan 204 yang menjadi pusat perhatian seluruh umat di dunia pada saat insiden ini terjadi. Di Jalan 204 inilah kemudian para jamaah berdesak-desakan. Kita bisa melihat juga ada jalur Jalan Arab 223. Di jalur ini juga sempat terjadi dugaan. Meski saat ini seperti yang sudah Anda sebutkan juga, Wahyu dan juga pemirsa, mengetahui bahwa ada dugaan rombongan dari Kerajaan Arab Saudi yang merupakan putra mahkota dari Arab Saudi bersama dengan 150 hingga 200 pasukan pengamanannya sempat melintas dan akhirnya meminta agar jamaah haji yang sudah melintas di jalur atau Jalan Arab 204 untuk berhenti. Dan disitulah diduga berhentinya jamaah secara mendadak ini kemudian mendesak jemaah haji yang berada di belakang untuk maju memasuki jembatan Jamarat untuk kemudian melakukan Jumrotul Aqobah. Apabila kita melihat meski jumlah dari jamaah haji Indonesia yang meninggal saat ini dari update Kementerian Luar Negeri dan juga Kementerian Agama Republik Indonesia menyebutkan hanya 3 jamaah haji dari Indonesia yang meninggal dunia dan 1 korban luka dan tengah dirawat intensif di masjid di wilayah Mina, Arab Saudi. Namun kita bisa melihat sedianya ada jalur yang sudah ditentukan oleh panitia penyelenggara ibadah haji di daerah kerja Mekah, Wahyu, bahwa biasanya jamaah haji Indonesia yang tahun ini berjumlah 168.000 jamaah haji melintas di Jalan King Fahd. Ini merupakan akses utama yang biasa dilalui oleh hampir sebagian besar mayoritas dari jamaah haji dari seluruh dunia. Tahun ini ada 2,1 juta jamaah haji yang datang di Arab Saudi, khususnya di Mekah. Dan dari seluruh jumlah yang kita bisa lihat dalam data grafis yang kami tampilkan ini, 2,1 juta jamaah dari seluruh dunia, 168.000 jamaah Indonesia, ini merupakan kuota terbesar untuk seluruh negara yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Tentunya kita mengetahui bersama dari seluruh banyaknya jemaah haji yang datang ke Tanah Suci, pemerintah Arab Saudi tentunya memiliki sebuah kewajiban untuk bisa memberikan masukan, memberikan sebuah upaya agar tidak terjadi lagi insiden-insiden yang sempat terjadi dalam 25 tahun terakhir. Pengamanan yang sudah diberikan kepada setiap negara tentunya menjadi sebuah hal yang harus dikritisisasi
Kemudian, pada saat apabila negara yang bersangkutan seperti halnya Indonesia bisa diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal kepada pemerintah Arab Saudi, termasuk masukan dan juga memberikan beberapa kemungkinan-kemungkinan agar bisa menempatkan pasukan pengamanannya di Arab Saudi untuk menjaga jamaah haji asal Indonesia. Itu bisa menjadi pertanyaan bersama dan bisa dibahas dalam dialog Prime Time News malam hari ini. Untuk sementara demikian, Wahyu. Ya, baik, Rifai Pamone, terima kasih.